Orang-orang udah pada suruh ngumpul, ngantri panjang dari jam 5 misalnya pas mau buka puasa. Belum ada donasi, mereka nggak akan kasih. Jadi kalau belum ada yang ngirim, belum ada yang nyumbang lewat gift, itu dia nggak akan jalan tuh antriannya tuh. Masih suasana Ramadan. Ini biasanya buka puasa bareng-bareng, undangan bukber, takjil, atau enggak ada donasi-donasi sumbangan-sumbangan buat iftar atau buka-buka puasa lah. Nah, itu menjadi satu polemik. Kira-kira boleh nggak? Kena nggak hukum minta-minta di situ? Padahal tujuannya untuk membukakan anak yatim misalnya. Nah loh, kita akan bahas ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Tentunya takjil balik lagi. Disupport penuh sama sarung kecubung. Wah, keren deh. Ustadz pakai juga kan, Masya Allah deh. Jadi artinya tentunya di program ini bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah, kolaborasi kasih solusi dengan Ghazwa Academy. Tayang setiap hari bulan Ramadan, jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di playlistnya Kasih Solusi. Klik aja tuh, takjil. Nah, pembahasan kita kali ini adalah masih seputar Ramadan dan ada hubungannya dengan pengusaha muslim. Atau pengusaha atau UMKM lah, usaha-usaha. Biasanya kan kalau kita buka puasa ujung-ujungnya urusannya sama pedagang-pedagang kecil. Tapi pedagang kecil juga nggak ada modal juga kan buat buka usaha. Nah, makanya mereka biasanya buka donasi. Atau di live TikTok pernah tahu nggak? Ya kan, siapa yang mau nyumbang? Kita lagi ada di sini pada ngantri semuanya, tahu ya? Pada ngantri panjang. Tapi yang komen, bang ini usahanya bisnisnya gimana sih bang? Kayak minta-minta begini. Nah, macam-macam kita akan bahas ya. Ustadz gimana kabarnya semua aman? Alhamdulillah, sehat. Semoga Allah selalu jaga Ustadz ya Ustadz. Amin. Tema kita kali ini buka puasa bersama, termasuk tradisi Islam atau enggak. Turunannya adalah, apakah di sini ketika kita minta bantuan kepada donatur, kenanya hukumnya minta-minta. Itu seperti apa? Dan di TikTok, mungkin Ustadz tentunya pasti nggak tahu ya, kita kasih tahu aja nih anak-anak muda yang sering berselancar di TikTok. Jadi ada usahanya Ustadz, nggak maksud nyebut akunnya lah. Mereka live di depan kamera, terutama bulan Ramadan gini ya, jam 4, jam 5 udah, jam 4 sih, ngabuburit. Mereka live, dan ini sekalian saya agak boleh tajemin dan dalam ini menarik ya. Mungkin bukan keluar tema, tapi masih ada turunannya. Jadi mereka ini kayak semacam tanda kutip, ada yang bilang minta-minta. Atau cari amannya begini, dia udah modal beli makanan, minuman. Lalu dia live-in Ustadz. Orang-orang udah pada suruh ngumpul, ngantri panjang dari jam 5 misalnya pas mau buka puasa. Panjang banget di antriannya. Kelihatan di live TikTok. Ayo siapa Bapak Ibu yang mau nyumbang? Kali ini temanya apa? Bubur apalah misalnya, minuman ini ya, kolak ya temanya ya. Jadi ada temanya dia. Nanti kadang donat, kadang makanan berat, kadang makanan ini, bubur itu. Terus tiba-tiba duduk siapin tuh. Ini orang-orang pada ngumpul. Belum ada donasi, mereka nggak akan kasih. Nah ini gaya barunya udah mulai begitu Ustadz. Jadi kalau belum ada yang ngirim, belum ada yang nyumbang lewat stiker atau gift, itu dia nggak akan jalan tuh antriannya tuh Ustadz. Ya nggak tahu kalau yang lainnya ya, pokoknya saya nonton begitu. Jadi tunggu dulu, ayo ditunggu ya Bapak Ibu baik banget, nanti kita doain ya. Kan ya apa, yang ngasih terus minta doa ya, dari yang ngantri. Udah dikirim sama Derry. Wow, 2 juta dibagi sekian. Oh, berarti 2 juta ini untuk 50 porsi misalnya. Atau 200.000 buat sekian porsi. Oke, ngantri ya, hitung ya. Salah satu ya, ini cuma 50 orang pertama dulu. Doain, semoga Derry masuk surga. Amin. Semoga Derry dapat hidayah. Amin. Gitu-gitu. Udah kayaknya udah begitu, Ustaz. Jadi, udah ganti-gantian. Belum ada nyumbang lagi. Itu nggak jalan lagi tuh antrian. Nah, maksud saya adalah, ini menarik ya, saya sempat baca-bacain. Berarti kalau tidak ada yang nyumbang sampai azan maghrib, gimana tuh? Pada nggak buka puasa tuh ya orang-orang ya. Pertanyaannya bagus juga ya. Nah, saya baca-bacain saat kita masuk kan, pro kontra. Kayak, ini gimana sih model bisnisnya? Itu maksudnya dia penjual, pedagang. Jadi kayak ada 3, nah ini makanya kita bahas ya, pihak-pihaknya atau ya siapa aja yang bermain. Jadi orang kan dagang. Dagang kan berarti kan logikanya kan antara laku atau rugi hari itu. Cuma kan dia memastikan untuk untung terus. Jadi dia ngandelin donatur. Nah, biar dilarisin, dikasihin ke orang yang membutuhkan. Nah ini model gaya sekarang ada lagi yang kayak model begitu Ustadz. Jadi ya kalau nggak laku nggak paham deh. Tapi kayaknya biasanya ujung-ujungnya sih laku karena orang pengen berbaginya itu Ustadz. Nah jadi dia udah memastikan bahwa besoknya lagi belanja, memang dia belanja duluan sih. Atau dititipin biasanya.
Atau yang lebih dari transferan sekarang buat besok. Nggak, ini posisinya sekarang restoran, Bukan, Ustaz. Belanja di pasar. individu beli di pasar. Yes, kayak Kemudian- just tipper gitu. Kemudian berarti dia baru pajang di satu tempat, begitu? Oke. Nah, jadi ada tiga pihak lah ya saya pelajari. Ada Tapi yang bukan restoran ya. Kalau restoran misalnya dia jualan makanan terus langsung dia bilang ini saya buka untuk donasi Iya. iftar gitu begitu. mungkin bisa terjadi kalau dibikin. Tapi yang saya lihat dan yang mayoritas tuh orang-orang perorangan ya guys ya. Tuh, perorangan, dia belanja dulu ke pasar. Donatnya udah ready ya buat nanti buka atas sumbangan dari ini. Nah ini saya coba tajumin lagi. Bisa jadi kan dia usaha masak sendiri dan dia udah pasti dapat untung dong. Dia nggak beliin ke orang, tapi memang dagangannya emang dia sebenarnya dia beli buat diri dia sendiri. Jadi dia udah margin di situ kan. Bisa juga. Gitu. Atau dia belanja sama orang juga bisa juga. Nah artinya ada donaturnya, ada yang minta atau pedagangnya, mungkin mirip-mirip di situ, dan ada yang berharap. Nah ini gamenya, permainannya udah begitu Ustadz, di bahasanya apa ya, di perdagangan zaman sekarang lah. Ya memang kalau lihatnya sih ya positif-positif aja, di luar hukum agamanya Ustadz. Jadi pedagangnya atau dia yang dikasih donasi kan dia bisa belanja, dia ngambil margin di situ. Ya logikanya sih ada nggak sih yang capek-capek tapi dia nggak mau ngambil margin sih, Allah alam ya. Kalau emang sekedar dia cuma penyambung yayasan gitu kan Allah alam ya. Tapi kan kalau umumnya yang secara fitrah manusia kan bisa aja dia Kalau antum posisi itu pilih yang mana? ambil untung. saya nggak bisa dijebak di sini, memang bahaya emang di sini. Ya kan kita ngomong fitrahnya. Ini pembawa acara harus jelas dulu nih. Arahnya kemana? Dukung yang mana? Pro yang mana? Kontra Karena yang mana? saya support sedekah kreatif ya, yayasan. Saya cukup nyambungnya aja deh, asik. Takut salah jawab gue. Ya begitu Ustaz. Tapi yang di ngantri itu apakah kena hukum minta-minta juga kan? Oke. Nah jadi ada 3 pihak. Fadhol Ustaz, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang dalam Islam kita diberikan peluang untuk bisa melipat gandakan pahala kita. Oke. Karena keterbatasan umur, keterbatasan waktu, tempat, mungkin kondisi, kesehatan dan segala macam gitu ya. Oke. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan buat kita untuk bisa melipat gandakan pahala. Sebagai contoh misalnya, orang yang memiliki harta, itu yang paling gampang tuh. Orang yang memiliki harta itu paling mudah sekali. Karena orang kalau ke masjid sholat, misalnya saya ke masjid, saya dapat pahala saya sendiri. Tapi kalau saya ajak Derry langsung ikut ke masjid juga, berarti saya dapat misalnya angka 10 pahala, Derry juga dapat 10, tapi karena saya yang mengajak Derry, saya kan dapat 20 kan. 10 saya, 10 Derry. Iya. Makin banyak orang yang saya ajak ke masjid, ikut, maka makin banyak pahala yang saya dapatkan tanpa dikurangi dari pahala mereka. Kan Oke. begitu. Imam itu adalah panen pahala semua makmumnya. Muadzin panen pahala imam dan semua makmum. Tapi ada orang hadir situ atau tidak ada situ, dia tetap dapat pahala semuanya. Dan bukan hanya kali itu saja. Kalau tadi saya ajak Derry kan hari ini mungkin besok saya nggak ajak sholat, maka di hari saya ajak saja dapat pahalanya. Tapi ada orang sama dengan muadzin, kalau dia azan hari itu dia dapat pahalanya. Kalau besok dia sakit diganti sama orang lain, berarti yang azan dia dapat pahalanya. Imam juga begitu. Tapi ada orang yang dia tidak hadir situ pun atau dia hadir dia dapat pahalanya. Dan bukan cuma itu, selama bangunan itu ada, yang bangun masjidnya. Donatur masjid. Nah Iya, itu. iya, iya. Jadi sebenarnya kita bisa dapat pelipat gandaan pahala. Makanya Nabi SAW motivasi kan, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, dia akan dapat istana di surga. Nah, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu untuk membangun masjid. Pikiran dia ini harus masjid utuh gitu. Lalu kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu bagi siapapun yang membangun masjid, walaupun hanya seukuran sarang burung. Jadi kecil, misalnya kita cuma punya 10.000, 5.000 rupiah, kita nyumbang di masjid yang lagi dibangun, itu sudah punya andil di situ dan sudah punya istana di surga. Tapi sebenarnya dari contoh ini sih, kita sedang melihat ada satu celah di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kita meraih pahala ekstra. Oke. Toh misalnya sholat, saya bangun masjid nih, saya sholat di masjid itu juga, saya dapat pahala sholat saya dapat pahala bangunan masjidnya, saya dapat pahala semua makmum dan imam juga muadzin yang sholat di situ. Padahal sebenarnya yang saya kerjakan adalah cuma nyumbang uang saya, dan saya juga ikut sholat. Ya. Tapi saya dapat terus pahala. Dan ini luar biasanya. Di hidup dan saya sudah meninggal pun sama. Oke. Kan gitu. Nah, kalau kita tarik di ibadah-ibadah lain juga sama. Masalah jihad, ya, sama juga. Ya, ada orang yang tidak bisa pergi berperang dengan fisiknya, dia menyumbang dengan hartanya. Maka sudah mewakili misalnya contoh, karena dia mungkin cacat,
Di Saudi itu ada seorang ibu stroke di atas ranjang. Oke. Tapi subhanallah, satu suku di Afrika masuk Islam di tangan dia. Itu dikarenakan dia punya satu pembantu, orang Ethiopia. Kebetulan pembantunya ini beli sesuatu di satu kios kecil. Biasa orang Arab itu, orang Saudi bilang bakalah gitu ya. Kayak kita kios kaki lima gitu. Kemudian dia di Saudi itu biasanya kalau menjelang musim haji, menjelang Ramadan atau lagi Ramadan itu banyak sekali buku disebarluaskan oleh Kementerian Pendidikan di sana dan Kementerian Agama itu terjemahan dalam banyak bahasa. Rupanya ada dalam bahasa si pembantu ini. Kemudian dia ambil, kemudian dia baca di depan majikan yang sedang stroke. Majikannya kebetulan mampu secara finansial. Oke. Terus majikannya bilang, buku apa yang kamu baca? Dia bilang, tadi saya dapat di toko sebelah. Masalah apa dibaca sama dia? Masalah akidah, masalah ini, masalah itu. Terus kata majikannya, coba cek ada nggak nama yayasan yang membagi-bagi itu. Dilihat di cover awalnya ada nomor teleponnya. Coba telepon. Tanya, ini bisa donasi nggak? Terus ditelepon lah. Ada telepon, oh boleh, silakan donasi. Buku ini disebarin di mana saja? Oh, di Saudi dan juga di negara yang bahasa itu. Dan kita bahasa Indonesia disebarin juga di Indonesianya gitu. Ya udah, dia bilang saya mau donasi, saya punya uang, donasi lah. Dalam kondisi stroke dia atas ranjang nih, dia donasi. Setahun kemudian dia ditelepon sama yayasan tersebut, dia mengatakan berita gembira Bu, karena satu suku di satu wilayah yang mereka tadinya non Muslim jadi Islam karena buku itu. Nah itu contohnya. Jadi sebenarnya dia cuma menyumbang, apalagi stroke di atas ranjang, tapi dengan itu dia bisa dapat banyak pahala gitu. Nah sama dengan puasa juga begitu. Kita sebenarnya, kalau saya sering tanya gini di pengajian, mau nggak Bapak Ibu sekalian kita puasa 30 hari, tapi pahala puasa kita 60 hari. Pahala puasa kita 90 hari. Pokoknya kelipatan 30 lah, kelipatan 10. Padahal sebenarnya ibadah yang sedang kita kerjakan, ibadah itu juga. Maka tentu jawabannya iya. Gimana caranya? Buka puasain orang. Karena kata Nabi SAW, siapa yang buka puasain orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Sebagai contoh misalnya, kalau yang paling simpel kita beli air mineral, yang gelas gitu kan. Karena itu satu dus isi 48 biasanya. Harganya antara 25 sampai 40 ribu rupiah. Merek yang paling terkenal pun mungkin cuma 40 ribu rupiah. Berarti kalau kita bagi satu dus itu air mineral, apakah di masjid, apakah di jalan, lagi pulang kantor gitu kan, kita sudah taruh di mobil, atau kita taruh di motor, kemudian pas menjelang azan banyak orang yang butuh buka puasa tuh kan, macet banget Jakarta tuh, dibagi-bagiin. Jadi kita bisa dapat pada hari itu 49 pahala puasa. Kita 1 dan 48 orang-orang yang minum itu kan. Nah, kalau kita kali 1 bulan, 48 dikali 10 saja 480, kali 3 lah gitu kan. Itu kan bisa 1.300-an sekian pahala pahala puasa, walaupun cuman bulan yang sama, ibadah yang sama kita kerjakan. Tapi dengan cara tadi, donasikan gitu, orang mendonasikan. Nah itu seperti itulah. Jadi sebenarnya memang Allah Azza wa Jalla membukakan pintu banyak sekali peluang kita untuk meraih pahala. Kalau saya sering bahasakan tuh kiat-kiat untuk lipat gandakan pahala itu pertama kadar keikhlasan. Karena di sana orang berbeda-beda kan. Ada orang yang tulus banget, ikhlas banget. Itu beda pahalanya dengan orang yang cuma 90%, 80%. Itu beda semua. Yang kedua adalah marketingkan ibadah itu. Jadi daripada kita sholat sendiri, ajak teman-teman. Daripada kita donasi sendiri, kita ajak teman-teman. Daripada kita umroh haji sendiri, kita ajak teman-teman. Daripada kita jihad sendiri, kita ajak teman-teman. Nah, kita marketingkan. Nah ini sebenarnya kalau anak-anak muda muslim memaksimalkan media mereka untuk ini, positif banget nih. Gitu kan? Untuk marketingkan program-program positif. Tapi harus butuh hubungan dengan kiat pertama tadi, harus ikhlas gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah ini. Bagaimana dia mengemas ibadah itu. Mengemas ibadah itu, kemasan ini penting ya. Misal contoh, ada orang bangun tengah malam mau sholat tahajud. Dia bangun, saya mau sholat tahajud deh. Dia nggak niatin dari sebelum tidur. Dia cuma kebetulan terbangun, jam 3:30, masih lama subuhnya nih, saya mau sholat tahajud dulu. Lalu kemudian dia wudhu, lalu dia pakai mukena yang ada, atau dia pakai sarung, atau baju tidurnya lah kalau laki-laki ya, mungkin pakai training, pakai kaos, dia wudhu, dia langsung dia sholat aja. Ada sejarah, nggak ada sejarah, nggak ada masalah bagi dia. Surah apa yang terlintas, itu yang dibaca. Ini akan beda dengan orang yang mengemas ibadah sholat malam itu. Kemasannya, dia niat sebelum tidur, dia udah siapin mukena yang bersih, udah dicuci, atau dia udah siapin sarung atau baju koko dan kopiahnya,
sejadahnya sudah dibubuhi minyak wangi, dia udah pilih surah-surah yang dia mau baca, ini kemasan namanya. Pengemasan ini ada nilai pahala sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bagaimana dia membantu baik ide, harta, gitu kan, dukungan, pokoknya semuanya itu masuk dalam hal melipat gandakan pahala. Misalnya ada teman Dery mau bilang, ini anak mau bangun masjid nih, oh bagus tuh, di mana lokasinya di sini? Oke, saya dukung ya, apa yang saya bisa, nanti saya angkat di media saya, contoh. Nah itu berarti antum juga punya pahala di pembangunan masjid itu, di saat donasi masuk kan gitu. Kan dapat pahala juga karena kita ikut memberikan ide, punya andil ide. Ada orang tanya, alamat masjid ini di mana? Oh, di sana, lurus belok kanan. Nah, contohnya, semenjak orang itu tahu masjid itu lokasinya di situ dan kapan saya dia datang jadi pahala buat kita. Jadi afiliasi ya? Iya. Tapi jangan sampai sebaliknya ya, jangan sampai orang tanya diskotik di mana? Oh, di sana kiri. Ya. Berarti selama dia ke sana dosanya kita dapat terus. Jangan gitu Teddy. Ya. Apakah harus tempat ibadah, Ustadz? Misalnya kalau enggak, orang masih silaturahim keluarga. Boleh ya? Itu dapat juga ya? Orang mau tanya sekolah, orang mau tanya kantor pemerintahan, apa saja lah. Artinya positif, tidak ada pelanggaran agama. Apalagi itu berhubungan dengan masalah kebutuhan dia sebagai seorang muslim misalnya. Itu besar banget pahalanya. Misalnya kasih solusi, karena fokus sama UMKM, kita bilang sama teman-teman UMKM gini misalnya. Ini buat teman-teman pengusaha yang pengen menghidupkan pengusaha-pengusaha yang lainnya, kita pengen ada program yang namanya melunaskan utang-utang UMKM. Silakan donasi di sini misalnya. Itu termasuk kita membantu orang? Tentu saja. Tentu saja. Kenapa tidak? Gitu. Rasulullah SAW kalau menemukan ada sahabat yang terlilit utang, yang sedang terzalimi misalnya, maka beliau langsung membuka siapa yang mau bantu. Langsung, seperti itu Salman Al-Farisi, itu diwajibkan oleh majikannya orang Yahudi dulu untuk menanam sekian banyak pohon kurma. Maka Nabi SAW mengajak semua sahabat, ayo kita menyumbang masing-masing. Untuk supaya Salman bebas dari keterbudakannya. Kan dulu budaknya orang Yahudi beliau. Akhirnya Nabi SAW sendiri datang ke sana dan menanam sendiri dengan tangan beliau pohon kurma itu. Nah itu contohnya. Pernah ada sahabat-sahabat miskin datang dari luar sampai wajah dan kulit mereka itu merah kehitam-hitaman karena susahnya hidupnya. Dan mereka cuma punya satu lembar kain. Kain itu cuma diikat saja gitu. Jadi kalau tertiup angin itu aurat mereka tersingkap. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar, motivasi sahabat, ayo menyumbang. Sedekah itu pahalanya begini dan begitu, dimotivasi lah. Ada satu sahabat, untuk dengar itu termotivasi, langsung dia berdiri, dia sumbang. Ini ya Rasulullah. Nah pada saat orang itu nyumbang, orang-orang yang lain semua pada nyumbang. Karena lihat orang ini. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada satu perbuatan kebaikan. Maksudnya orang yang pertama donasi tadi. Maka dia akan dapat pahala. Semua orang yang mengikutinya tadi. Gitu. Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Karena dia memulainya. Kan? Nah makanya kalau orang punya media di masa sekarang itu sangat bagus kalau dia justru menunjukkan ini loh ada program ini loh ada program ini, ada program ini, itu positif saja. Cuma memang dia tidak boleh, dia tetap untuk dapat pahala ya tetap dia harus masuk ke ranah masalah keikhlasannya gitu ya. Nah itu poin pertama dulu. Artinya kita punya banyak peluang dalam Islam untuk melipat gandakan pahala. Baik itu dengan kadar keikhlasan kita, baik dengan tadi kita memarketingkan ibadah itu, baik kita mengemasnya, baik kita juga punya andil dari sisi ide, harta gitu kan, jabatan kita, ada orang mungkin mendukung orang, karena dia punya jabatan, dia mudahkan bagi masyarakat misalnya. Tapi bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan manipulasi, bukan karena ini kerabatnya jadi dibantu, enggak. Memang dia tahu orang-orang yang punya hak, maka dia gunakan jabatannya untuk memberikan hak-hak orang yang tertinggal ataupun tertunda gitu ya. Nah itu semua adalah hal yang positif gitu. Makanya berikan dukungan support pada teman-teman yang sukses dan itu positif juga tuh. Masya Allah. Nah, itu positif banget. Nah ini poin pertama. Poin yang kedua sekarang kita masuk ke masalah bagaimana hukumnya bukber gitu ya. Nah, itu boleh nggak dalam Islam? Boleh. Boleh banget ya. Dan saya melihat ini adalah satu program yang positif untuk bukbernya ya. Misalnya kita berteman nih 10 orang, anak-anak muda muslim, ataupun keluarga muslim kan gitu. Di satu klaster perumahan, atau masjid mungkin. Kadang-kadang dia memberikan jadwal, keluarga ini hari ini berikan sumbangan buka puasa di masjid ya. Besok keluarga ini, pindah-pindah gitu. Semua itu positif, tidak ada sesuatu yang salah. Dan itu kan memberikan peluang untuk muslim-muslim itu dapat pahala. Ya. Dan itu bukan sebuah paksaan, artinya kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau ya sudah. Tapi umumnya kan orang pasti mau, karena meraih pahala gitu ya. Nah itu menurut saya sangat bagus sih, sangat bagus karena
satu hal yang mengajak orang untuk bergerak menerapkan syariat dan sunnah Nabi SAW. Karena membuka puasakan orang sunnah Nabi SAW kan gitu. Nah itu dulu sampai batas ini hukumnya masih boleh. Sekarang kita masuk ke inti tadi yang lebih tajam bahasannya adalah bagaimana kalau seseorang dia membeli satu produk makanan, kolak, apalah cendol, apa sih? Dawet ya? Iya, kayak itu macam kolak, apa lagi? Es buah. Es buah. Oh, Ya, pokoknya sejenis itulah. Iya. Goreng-gorengan mungkin apakah dia goreng sendiri, apakah dia beli Iya. dari tempat lain, kemudian dia jualan misalnya atau restoran jualan itu masih boleh-boleh saja jualan. Sekarang pertanyaannya adalah boleh nggak pada saat saya punya restoran, saya beli makanan, kolak dari tetangga saya, kebetulan saya punya TikTok, punya Instagram, punya YouTube, saya mau live-in deh. Ini saya nggak mau jualan di pinggir jalan, saya mau jualan online, gitu kan. Nah dia jualan online, ini saya jual kolak, harganya 10.000, mau beli nggak? Silakan kalau mau beli, nanti bisa datang ke alamat ini, ambil misalnya. Atau kalau mau digojekin, saya akan kirimkan, tolong kirim alamatnya. Dia jualan kan. Nah tetapi dari samping jualan itu dia juga bilang, ini juga kalau ada yang mau donasi, teman-teman mau cari pahala untuk buka puasain orang, di sini banyak loh orang yang butuh. Misalnya ini boleh, tapi orang tahu dia jualan. Orang tahu dia jualan. Iya. Jelas dia itu penjual. Ya. Restoran misalnya di Mekah itu banyak sekali restoran. Mereka tulis itu menerima donasi iftar. Ya. Tapi dia juga jualan. Dia jualan. Memang orang tahu dia restoran. Iya. Jadi pada saat orang yang mau donasi itu tahu ini adalah pedagang, jelas diambil dari mana, dia bukan merekayasa. Oke. Ya kan? Oke. Bukan rekayasa, betul-betul memang dia ini, saya jualan sebenarnya. Orang kalau mau beli silahkan. Tapi ini juga saya, kalau ada yang mau silahkan, ini ada banyak antri nih kalau mau buka puasa. Silakan saja kalau mau beli, tapi nanti ya dengan harga yang sama. Atau mungkin kalau untuk donasi saya diskon deh. Misalnya dari 10.000 jadi 8.000. Yang penting ini teman-teman tetangga-tangga ini bisa buka puasa. Nah gitu contohnya, itu masih positif aja. Gitu kan. Yang tidak boleh di mananya? Nah kalau tidak boleh itu, misal ada orang dia punya restoran. Iya. Kemudian dia buka donasi di media dia, ayo donasi yuk buka puasa orang gini-gini. Nanti saya akan salurkan. Tapi dia nggak jelaskan ke orang kalau dia pedagang. Ternyata waktu donasi masuk, dia ambil dari restoran dia. Pada donatur nggak tahu ambil restoran dia. Di situ ada keuntungan. Sehingga di sini yang jadi masalah ini yang dibahas oleh para ulama. Karena dia pada saat buka, orang-orang yang nyumbang nggak tahu diambil dari mana makanan itu. Dan tidak berpikir kalau dia yang pemilik restoran. Makanya tadi kalau restorannya jelas-jelas dia live di restorannya, ini saya jualan nih. Kami juga buka kesempatan kalau ada yang mau beli untuk buka puasain orang. Nah, mungkin saya kasih diskon. Itu beda. Orang tahu dia yang jualan. Itu lain. Oh jadi hanya sebatas ucapan atau tidaknya aja, Zat? Misalnya dia tiba-tiba emang usahanya dia sendiri, tapi emang dia nggak ngomong aja gitu? Itu gimana, Ustaz? Ya harus ada yang ngomong. Oh, oke. Jadi secara hukum ditegur diingatkan pada ulama nggak boleh dia. Ini saya ayo donasi yuk iftar saim satu orang 15.000 misalnya. Tapi sebenarnya dia sudah niatkan dia mau ambil dari restoran dia atau rumah makan dia. Dia nggak jelasin itu. Kalau dia misalnya siapin donasi iftar 15.000, dia nggak ambil dari tempat dia, dari umum lah di mana saja. Nah, itu oke, masih oke. Tapi kalau dia ambil dari keuntungan dari situ, sementara dia mendonasikan, menarik orang itu jangan. Apa kata para ulama, Ustaz? Kecuali kalau memang, ya karena dia kesannya ada kayak manipulasi di situ. Ya harusnya dia kan, nah makanya tadi bedanya dengan yang kasus boleh itu, dia restoran nih, restoran dairy misalnya. Nah terus restoran apalah gitu. Kemudian dia memang restoran itu, memang orang tahu itu restoran. Dan dia ini saya jualan makanan, tapi saya juga siapin ada paket untuk buka puasain orang. Kalau mau beli silakan nanti didonasikan. Penerima-penerimanya di sini nih. Biasanya saya itu kalau lagi di Mekah, saya sering ajak jemaah Uhud tour. Jadi ada beberapa restoran itu memang begitu. Kita beli makanan situ boleh. Tapi kalau kita bilang saya mau donasikan, oke silakan. Kadang-kadang paket yang 15 real itu cuma dikasih 8 real sama mereka. Dan langsung dibagikan di situ. Banyak orang yang antri. Orang-orang lalu-lalang ke Masjid Haram itu dibagi. Oh, 15 jadinya cuma dibelinya 8, berarti ada margin, itu haknya buat restoran tersebut?
Tentu saya, karena orang tahu di restoran. Oke. Orang jelas Iya, gitu kan ambil loh. untung ya boleh-boleh aja ya. Boleh, karena kan memang dia restoran. Berarti hati-hati tuh kalau memang dia sifatnya kayak sama seperti just tipper ya atau makelar ya. Kan itu juga dia cuma nge-live-in akhirnya dia nggak ngomong ngambil dari mana atau Nah, segala makanya macam. kalau hati-hati tuh masalah just tip itu. Eh, Kalau bilang misalnya ini handphone bagus ya, iya. Beli di mana? Saya beli di Jepang. Nanti kalau kamu ke Jepang lagi saya titip ya. iya. Bahasa titip ini berarti bukan jual beli loh. Oh, Bukan jual beli. tapi Loh, kan titip. Sekarang kita berteman nih, Der. iya. Beli mana Der topi itu? Oh, di Korea waktu itu. Nanti kalau Derry ke Korea lagi beliin lagi saya, tolong saya titip. Titip itu kan berarti orang minta bantuan. Oh, tapi kan titip buat dibeliin. Loh, walaupun. Makanya dari awal bahasanya supaya jadi boleh jual beli bilang gini. Gini aja deh, saya akan beli tapi saya jual sama kamu ya. Oh, I see. Jadi jelas akadnya jual beli. Akad, ujung-ujungnya akad, bener lagi. Muamalah tuh akad ya. Harus jual beli, jangan sampai dia, oke, nggak apa-apa ya mau titip sama saya silakan. Orang fahamnya titip itu nggak ada keuntungan. Berarti ya beli 10.000, kasihnya 10.000 juga ya. Lah iya, Iya ya. dia cari pahala di situ. Tapi kalau dia bilang dari awal dia memang dia kasih batasannya akadnya. Iya. Tapi saya bukan titip kasih kamu cuma-cuma ya. Saya akan beli dan saya akan jual loh. Misal, jadi topi ini misalnya saya beli 10.000 rupiah, saya akan jual sama kamu 15.000 loh. Oke. Karena ini kan saya pergi dan segala macam. Oke, kalau dia bilang pembelinya bilang oke, akadnya Oke. selesai. Tapi apakah harus dibeli dulu topinya atau nunggu dulu? Takutnya udah dibeli, taunya pembelinya nggak jadi, kita udah bawa balik ke Indonesia, Ya. boncos kita. Ya itu resiko bisnis. Oh, bukan pakai uangnya si pembeli dulu? Enggak. Oh, karena apa? Ada 2 akad dalam 1 akad atau Iya kan dia harus dia namanya jual beli. Jadi yang miliki dulu barangnya ya? iya, Wah, betul. Dia harus oke. beli dulu. Jadi dia harus beli dulu, nanti baru dia jual. Kalau sampai misalnya orang itu meninggal, yang pesan, dia nggak jadi bayar, udah saya kayaknya kurang cocok, dia nggak usah. Ya udah, resiko bisnis. Tapi kan umumnya orang, persentase itu mungkin di atas 70-80% itu pasti ambil barang pesanannya kan gitu. Jarang sekali orang gitu mau batalin, persentasenya kecil sekali orang yang batalin, dia suka kan gitu. Berarti kita yang ngedukasi calon pembeli, ntar jangan ditransfer dulu, gue beliin dulu gitu ya? Oh, oke. Sama juga hati-hati tuh teman-teman yang kadang-kadang jualan online ya. Oh, iya. Pada saat dia memajang produk misalnya di media dia, ini produk ini, dia harus punya produk itu. Tapi kan afiliator. Dan dia harus punya dia harus punya produk itu dulu. Walaupun cuma beberapa sampel gitu. Iya. Dia punya produk itu, jadi pada saat dia bilang saya jualan sampo ini, memang sampo itu ada sama Oh, dia. iya. Bukan nggak ada gitu. Nah misalnya contoh Iya, dia punya 10 botol sampo. Dia jualan nih di TikTok atau di mana gitu. Jualan live sale. Nah kemudian ada sampo nih saya lagi mau lelang gitu kan. Saya lagi mau jual. Maaf bahasa lelang bukan. Saya mau jual. Nah dengan harga Rp30.000. Ayo siapa yang mau order silakan. Nah mereka order tuh. Beli ini. Pas 10 udah habis. Nah kalau sudah habis 10. Ada yang order lagi, dia harus bilang, tapi yang ini saya beli dulu ya, karena stoknya udah habis yang 10. Jangan transfer dulu, kita beli lagi. Oh ternyata yang antri mau beli itu 30 orang, itu kita beli 30 lagi. Begitu produknya ada, kita udah cek oke, nggak ada apa-apa, nah kita jualan. Iya bener. Kita nggak boleh jualan satu barang yang nggak kita milikin, yang kedua kita nggak tahu barangnya seperti apa, kucing dalam karung gitu loh. Nah itu jadi masalah. Jadi kadang-kadang ada orang dia pasang foto aja nih, kemudian atau dia buat video atau apalah gitu. Terus sebenarnya produk itu nggak ada. Kadang-kadang mungkin botol sampo itu anggap kosong misalnya, dia cuma dapat di mana tempat sampah atau apa gitu. Terus dia pikir ini yang penting saya bisa beli lagi nanti nih. Nah, karena itu tidak ada barangnya gitu. Akhirnya pada saat dia terima uangnya orang, banyak itu yang terjadi manipulasi tuh. Dia terima uang orang, dia order di pabriknya atau di tokonya nggak ada. Uang udah terlanjur dipakai. Waduh. Nah, itu jadi masalah tuh. Tapi bukan boleh pre-order. Beda lagi hukumnya saat kalau pre-order. Beda lagi. Gitu. Nanti kita bahas di episode berikutnya aja gimana. Seru nih pembahasan mengenai jualan online nih di bulan Ramadan kan ngambil banyak peluang-peluang ya teman-teman ya. Untuk bisa nantinya mungkin buat beli baju baru pas lebaran misalnya, apa segala macamnya gitu. Tapi kita tahan dulu, izin Ustadz ya. Karena memang di sini ada yang bertanya lewat Zoom dulu ya. Kita buka tanya jawab di studio nanti juga bisa bertanya. Dari Ogi Omar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam.
Saya Ogi dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Junior Bang Dery. Bisa aja nih Ogi nih. Ini Ogi angkatan 2025 nih. Masya Allah, pakai junior segala. Kita kan seumuran. Izin tanya bagaimana hukum mengadakan acara buka puasa bersama yang dikemas dalam bentuk kegiatan komunitas atau organisasi namun banyak dapat sponsor perusahaan bank konvensional. Seru lagi nih ya bahas bank ya. Apakah semua bank di Indonesia riba, Ustaz? Oke, ya, silakan. Kita bagi dua nih, ya. Apakah boleh buka puasa itu dikemas dalam bentuk kegiatan komunitas atau organisasi dulu? Boleh, sampai situ boleh. Nah, HIPMI boleh nih berarti, mantap. Ya, karena saya misalnya bersama komunitas Tamatan Madinah, Islamic University of Madinah, di angkatan saya tahun 98, saya mau undang semua buka puasa, boleh-boleh aja. Ya kan? Atau yayasan tertentu boleh-boleh aja gitu kan. Tetapi bagian keduanya ini yang jadi masalah, sponsornya. Ya. Kalau ada orang yang mau jadi sponsor tapi individual atau pengusaha di sektor real yang tidak ada syubhat gitu kan. Saya ini sekarang mau buka puasa nih. Terus untuk keluarga besar saya atau untuk pegawai saya atau apalah ya, komunitas saya. Ternyata ada satu donatur ini, dia pengusaha, dia tahu nih, oh ini komunitas orang-orang soleh nih. Dia bilang sama saya, boleh nggak? Saya mau ikut dong untuk itu dapat pahala buka puasanya, saya mau nyumbang deh. Gitu kan? Berapa sih biaya buka puasanya? Main kosnya kah? Atau kurma kah? Atau apa gitu. Kalau saya bilang, oke, nggak apa-apa, silakan kalau mau nyumbang sesuatu. Itu oke-oke saja kan. Yang penting dia sumbernya halal gitu. Nah, kalau yang masuk ke masalah ini, bank konven ini jadi masalah. Saya yakin mungkin kita sudah tahu semua fatwa MUI juga menyatakan ada riba di situ kan. Jadi sebaiknya memang jangan ya. Kalau sponsor dari bank konven itu ya, atau memang itu kan sumber ribawi ya, atau sumber-sumber yang lain. Maaf, dari pelacuran, dari pencurian dan segala macam itu ya jangan dipakai. Karena Nabi SAW mengatakan Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, nggak terima kecuali yang itu. Jadi tidak akan diterima dari donasi-donasi yang diberikan dari harta haram. Meskipun yang donaturnya adalah komisaris utama bank swasta besar di Indonesia. Apa Tapi bedanya? personal. Apa bedanya? Bukankah katanya Dia punya kita nggak menanggung dosa orang lain? Misalnya kita dapat traktiran orang kerja di bank. Kalau dia punya sumber pendapatan lain, misalnya seseorang ini tetangga atau kerabat kita, dia kerja di bank konven, bank riba, dan dia juga punya bisnis sendiri, berjalan gitu. Tapi bukan dari sini modalnya. Masih seperti ini mungkin ada pendapat ulama yang mengatakan berarti masih ada penjelasan yang rinci itu ya, tentang masalah persentase yang lebih banyak yang mana. Sumber halalnya atau sumber haramnya. Kalau sumber halalnya berarti masih oke. Atau kalau kita tidak tahu sama sekali sih jadi halal. Kita nggak tahu nih dia kerjanya di mana gitu. Tapi kalau kita tahu dia cuma punya satu sumber saja, jangan. Ya kita memasukkan sesuatu yang haram dalam tubuh kita, kenapa? Gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Al-lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari harta haram maka neraka lebih pantas baginya. Dan dalam kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah punya seorang hamba sahaya atau budak yang beliau freekan untuk bekerja, silakan mau kerja di mana aja boleh. Nah, supaya dia punya income harian gitu. Masa itu kan tidak ada orang gaji bulanan, orang income harian gitu. Kemudian budak ini setiap kali pulang ketemu Abu Bakar, sebagai tanda terima kasih pada majikannya, dia selalu beli makanan, terus Abu Bakar juga menghormati dia makan sama-sama gitu. Nah, setiap hari kalau dia datang bawa makan, Abu Bakar tanya, kamu kerja di mana hari ini? Supaya tahu sumber ini halal atau tidak gitu. Ceritalah dia, satu waktu orang ini datang bawa makanan, dia nggak cerita dari mana dia kerja, dan Abu Bakar pun tidak sempat tanya, kecuali sudah makan. Setelah makan Abu Bakar tanya, kamu dapat dari mana uang ini? Dia bilang dulu di masa jahiliyah, kata budaknya nih, di masa jahiliyah saya pernah pura-pura jadi dukun. Benar gitu ceritanya. Pakai sorban nggak? Dia bilang saya pura-pura jadi dukun. Dan orang yang bertanya, konsultasi dengan saya itu kebetulan nanya, dan saya jawab asal-asalan, terjadi betul. Gitu. Seperti jawaban saya gitu. Orang itu merasa berutang, setelah sekarang masuk Islam, dia temui saya, dia kasih. Ini loh, ingat gak dulu kamu pernah dukunin saya gitu ya, maksudnya. Atau menjadi penasehat spiritual gitu ya. Iya. Nah ini saya bayar. Itu Abu Bakar gak pakai ngomong, berdiri langsung dikorek, dimuntahin sama dia. Oh.
Karena tahu itu sumber haram kan dari hasil perdukunan. Orang dukun asli aja dosa, apalagi dukun palsu. Iya lagi. Udah ya. Dua dosanya ya. Jadi dukunnya sama jadi penipu ya. Iya. Nah, jadi memang jangan masukkan yang haram. Syubhat aja nggak boleh. Kan Nabi SAW mengatakan yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada hal yang syubhat, samar nih. Iya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menyelamatkan diri dari yang syubhat, ragu-ragu boleh nggak sih? Dia selamatkan, saya nggak mau deh. Maka dia telah menyelamatkan dirinya, kehormatan diri dan juga agamanya. Tapi siapa yang menyerumuskan dirinya pada yang haram, syubhat, dia menyerumuskan dirinya pada yang haram. Berarti kan syubhat itu sudah masuk ke haram. Iya. Halal, haram, syubhat masuk ke haram. Nggak bisa dipaksa masuk. Jadi kalau antum masih ragu, halal nggak ya? Ya jangan, udah nggak usah. Masih banyak makanan lain kok, masih banyak kegiatan lain kok. Iya. Masih banyak baju lain, kan? Dan seterusnya. Nah, seperti itulah. Jadi saran kami tentunya tanpa bukan di sini maksud menyerang atau menyalahkan teman-teman di Bank Konven, itu hak pribadi ya. Orang mau kembangin, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan secara hukum. Kalau itu memang Bank Konven adalah hukum ribawi. Dan berbahaya sekali memang gitu kan. Karena riba itu dosanya lebih berat daripada zina. Saya kadang-kadang kalau ada yang tanya, Ustaz, saya kerja di Bank Konven, memang saya tahu sih riba Ustaz, tapi saya mau hidupkan keluarga saya dari mana, istri anak saya gitu kan. Waktu itu ada satu orang umurnya 27 atau 30 tahun gitu. Terus saya lupa, ini sekitar 12-15 tahun yang lalu. Terus dia bilang, saya kerja sini terus kalau saya berhenti, 27 tahun umurnya, seingat saya. Terus dia bilang, kalau saya berhenti nanti anak istri saya makan di mana? Saya tanya, udah berapa tahun kerja di Bank Konven? Dia bilang 3 tahun, jadi dari umur 24. Terus sebelum itu, 24 tahun ke belakang lah, dari mulai bayi sampai itu hidup dari mana? Orang tua saya, Ustaz. Oh, paham. Kok 24 tahun tidak pernah khawatir? Sekarang setelah jadi sarjana, khawatir kehilangan rezeki itu gimana ceritanya gitu? Padahal udah S1 dia ya. Justru harusnya sekarang lebih cerdas gitu. Waktu kita di rahim ibu kita saja dalam kantong air, gitu kan? Hidup gitu. Ibu kita yang setengah mati makan nutrisi yang sehat, konsul sama dokter, asam folat lah, apalah segala macam. Ditransfer pakai plasenta, saripatinya kita hidup. Lahir tinggal nangis, dicebokin, dimakanin, ditidurin. Anak-anak, waduh tinggal nangis, pergi minta. Kalau kita mau hitung baju kita, makanan kita, ya minuman, oksigen yang kita hirup, air yang kita gunakan dari bayi sampai sekarang tuh berapa triliun nilainya gitu. Tapi kan ada orang tua, ada yang bantu. Kalau dia sendirian 27 tahun, generasi sandwich pula. Harus biayain. Maksudnya poinnya di sini adalah kenapa sekarang justru setelah jadi sarjana, dewasa kok ketakutan? Kok dulu itu nggak mikir, tinggal minta A, O, nangis gitu kan, terus dapat gitu. Nah sekarang harusnya lebih cerdas dong. Gitu. Masalahnya dalam hadits Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Kadang-kadang orang kalau bahas masalah riba itu seakan-akan nggak terlalu bahaya nih, nggak masalah. Tapi kalau kita singgung masalah zina, mau nggak zina? Nggak mau, Ustaz. Loh, kalau 36 kali zina mau nggak? Nah, 1 dirhamnya riba itu lebih berat dari itu. Fitrah manusia begitu ya? Ada satu orang dulu pernah, rahimahullah, baru minggu lalu meninggal di satu daerah jauh terpencil di Indonesia. Saya pernah datang ke sana berdakwah. Terus beliau bilang, Ustaz saya punya ruko Ustaz, mau disewa sama Bank Konven gitu. Terus gimana? Dia bilang, ya saya kan tidak ikut-ikutan, saya nggak buka rekening situ, dia cuma sewa aja. Jadi saya cuma sewain, jadi dia pakai fasilitas. Terus saya bilang, gini Pak cara memahaminya, kalau seandainya ada orang datang mau buka karaoke, mau buka diskotik, mau buka pelacuran di ruko Bapak, mau nggak? Oh nggak mau saya Ustaz. Itu lebih ringan daripada... kena ya. Kadang-kadang mereka itu tersentuh kalau tahu zinanya, tahu khamarnya. Padahal itu lebih ringan daripada riba. 1/36 guys. Iya. Dan dalam hadis lain, riba itu 73 tingkatan level. Yang paling rendahnya sama selevel dengan berzina dengan ibu sendiri. Nah kalau di dosa zina itu dosa zina itu ada level-levelnya. Yang paling tinggi, yang paling berat itu orang zina mahram. Jadi kayak misalnya ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara, itu paling berat. Gitu. Nah di bawahnya lagi adalah berzina dengan istri mujahid. Karena ada hadis Nabi SAW, kalau ada orang yang berzina dengan istri mujahid, suaminya lagi berperang, dia sengaja godain sampai terjadilah
ya perselingkuhan atau pemerkosaan, semisal itu, maka nanti hari kiamat kata Nabi SAW, mujahid itu akan disuruh ambil pahala orang yang ganggu istrinya. Lalu kata Nabi apa? Kira-kira kalian, apakah kalian menyangka mujahid itu akan menyisahkan pahalanya? Di hari kiamat, pastilah dihabisin pahalanya. Ini ganggu istri saya, Allah, sini semua pahalanya, pokoknya seumur hidup yang dia kerja saya ambil semua, kan gitu. Ya. Nah, di bawahnya lagi adalah berzina dengan pasangan tetangga. Itu juga berat, dosa besar, karena tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita gitu ya. Nah, baru berzina secara umum sama naudzubillah pelacur atau suka sama suka, itu paling bawah sebenarnya. Nah, level tertingginya zina dengan mahram ini itu adalah dosa teringannya riba. Nah, ini Iya juga ya kan, ini berzina nggak dengan main-main. ibu sendiri. Iya. Iya bener ya. Masuknya di berzina dengan mahram. Ya, nah riba itu masih ada 70 level, 73 level. Level nomor 1 yang paling ringan itu sama dengan berzina sama mahram. Itu nggak main-main. Makanya jangan main-main soal masalah ini. Lalu untuk apa kita harus menerima donasi dari tempat yang jelas-jelas? Kalau kita mengatakan, oh tidak 100% riba, minimal syubhat. Syubhat maksud di mana? Iya, Halal atau haram? Haram. Lagi jangan takut Iya, ngomong iya, itu. takut ngomong. Gimana? Enggak, teman saya nanya Ustaz. Bukan. Si Ogi ini pakai nanya begini sih. Bukan. Kan kita bicara tentang masalah hukum kan gitu. Iya Ustaz. Nggak bisa kita diam soal masalah hukum. Sorry Gi, nggak bisa, Ya, gua harus tegas. Gi. tentang Hak-hak batil-batil Gi. Nah, salah nanti tetap ada orang yang mau jalankan itu hak mereka pribadi. Oke. Lembaga mau jalankan itu hak mereka. Tapi kami pun punya hak untuk menjelaskan hukum syar'inya. Nanti masalah diterima tidak diterima itu hak pribadi. Kan masing-masing tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Iya, iya, iya. Mereka mau mempertahankan itu hak mereka. Kami juga menyampaikan itu hak kami. Karena kalau kami diam nanti akan dituntut hari kiamat. Disalahkan juga karena ini hukum Allah kan gitu, nggak mungkin. Oh, Masya Allah. Jadi kita melek ya, mudah-mudahan Jadi terjawab. kalau bisa yang seperti ini, organisasi lagi, apalagi yang lainnya, udahlah masing-masing nyumbang kenapa sih gitu kan? Iya Kan nih. bisa saja kan? Anak-anak- Misalnya justru kita berlomba-lomba tuh, misalnya satu organisasi ada 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Kenapa nggak mereka aja yang keroyokin untuk buka puasa dapat pahala masing-masing? Apalagi organisasi pengusaha semua isinya ya. Nah iya, HIPMI lagi. Oh iya, iya. Lah iya kan tadi? Iya betul. Iya, betul. Saya di situ lagi. Ini nggak bisa kabur nih gue nih. Iya. Ratusan ribu lagi. Himpunan apa tadi? Apa? Himpunan apa tadi? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, Insya Allah. Apalagi kalau ada himpunan pengusaha Muslim Indonesia ya. Yang ini kan yang pengusaha muda, Ustadz. Tetap aja pengusaha namanya. Iya, tapi pengusaha lebih banyak juga kayaknya cuannya. Kalau himpunan apa namanya pengemis Indonesia ya lain. Enggak, ini pengusaha. Lo Ustadz. bukan, maksudnya kalau pengemis ya Iya, mungkin. pengemis beda ya. Iya. Tuh ya teman-teman ya, bener ngapain sih ngadil begitu. Tapi kalau sponsornya Bank Syariah, Ustadz? Nah, Bank Syariah itu Iya. pasti punya Dewan Syariah, Iya, ya kan? DPS. Ya umumnya itu. Iya. Dewan Penasehat Syariah, gitu Iya. kan. Dewan Penasehat Syariah ini bukan sembarangan dipilih, pasti dari kalangan ulama-ulama. Oke. Karena nggak mungkin dipungut dari pinggir jalan, kamu dari Dewan Syariah saya kan nggak Iya, mungkin. iya. Pasti dia paham dong. Oke. Jurusan syariah, dia paham tentang hukum jual beli, bab jual beli itu sudah tamat lah dalam buku fikih gitu kan bagi orang-orang seperti ini. Nah, mereka ini akan mengeluarkan peraturan-peraturan, fatwa-fatwa yang mengatur regulasi perbankan itu kan, Ya. termasuk akad-akadnya dan segala macam. Ya udah mereka yang tanggung jawab. Makanya ada satu prinsip dasar, ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan antara dirimu dengan neraka itu seorang alim. Oke. Kapan dia memberikan fatwa, dia yang tanggung jawab hari kiamat, bukan kita lagi. Orang yang mengatakan, tapi Ustaz, bank syariah mirip-mirip bank konven. Itu cuma dia berusaha untuk mempertahankan dirinya bank konven. Dia nggak mau pindah ke syariah. Karena kalau misalnya kita pun bicara, anggaplah bank syariah itu masih ada persentase misalnya 20-30% yang mungkin ya, yang mungkin masih belum sesuai dengan akad, masih butuh diluruskan. Tapi 70%-nya kan sudah oke. Daripada ini 100%. Oh iya total ya. Nah iya, harusnya kita semua dukung. Perbankan syariah tidak akan jadi besar tanpa dukungan umat. Kalau kita masih taruh 1 miliar di bank konven, 100 juta di bank syariah, bagaimana bisa bersaing? Ya gitu. Kita-kitanya juga memang dari pengusaha-pengusaha juga harus ada akun. Mulai dong dari HIPMI. Ya, saya mah ada, nggak tahu kalau teman-teman. Kita kan pakai, tapi nggak tahu ya. Husnuzon aja pasti pada pakai kok, Ustaz. Nah iya, maksudnya Iya. bukan cuma itu, tapi semua muslim saya berharap justru kita rame-rame meramaikan perbankan syariah. Iya. Saya alhamdulillah bukan bagian daripada Dewan Syariah ataupun apa, tapi sering kadang-kadang teman-teman perbankan syariah itu datang.
Konsultasi datang, tanya Ustadz kita punya poin ini seperti apa. Karena begitu, kita berikan masukan dan mereka sangat terbuka untuk bisa memperbaiki akadnya, untuk menghapus poin yang mungkin dianggap masih ada gharar dan segala macam. Itu menurut saya sih sangat positif. Jadi kita ini umat harus bisa mendukung supaya mereka jadi lembaga besar yang akhirnya mau nggak mau bisa jadi pilihan opsi yang nomor 1 gitu loh. Sekarang kan syariah ini kayak opsi nomor 2. Iya. Ya dah, opsi nomor 1 karena saya punya uang ratusan miliar di bank ini aja deh, internasional gitu kan. Nah, ini bank syariah masih belum bisa transfernya Iya, tahu. Masih lelet ini segala macam ya. Dia tidak akan bisa berkembang dan memajukan teknologinya gitu kan. Kalau emang kita masih belum nabung di situ. Jadi nasabahnya gitu ya. Ya nasabahnya. Jadi yang kalau benar adalah kalau darurat sekali urgen harus pakai bank-bank konvensional itu karena di misalnya satu negara itu tidak ada kecuali itu. Ya uang lewat kali ya. Gitu. Tapi uang utama kita harusnya ada di perbankan syariah. Gitu. Masya Allah, syukran Ustaz. Jazakallah khair wa barakallah fikum. Nanti insya Allah kita juga biar teman-teman pengusaha yang penanya, organisasi apapun itu bentuknya kan kalau kita dapat harta yang berkah kan, jadi kita bisa benar-benar maksimal ibadahnya, umrohnya. Jadi kan takut aja tuh ketika kita pengen ibadah umroh misalnya, tapi pendapatan kita dari hasil yang mungkin keharaman apa segala macam kan jadinya kayak ibadahnya juga tanda tanya ntar jadinya kan dari uang korupsi misalnya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya pengen benar-benar fokus untuk beribadah, umroh, saran saya, nanti bentar lagi kita masuknya di bulan Syawal. Nah, ada program di Syawal ini, nggak tahu, bareng sama Ustadz ada Ustadz? Syawal adanya Muslim Tour. Wah, Muslim Tour, berarti Ya. Turki? Iya, ke Turki kebetulan. Turki, ya. Jadi dia murni Muslim Tour, tidak umroh lagi karena saya kebetulan balik pas Lebaran, jadi balik ke Indonesia. Jadi kalau saya balik lagi di Syawal untuk umroh, terlalu dekat waktunya. Oh iya. Dan kebetulan di bulan April itu dari tanggal 5 sampai tanggal 10 itu ada pameran bunga tulip gitu di Turki. Oh, di Turki. Wow. Itu cuma waktu tertentu. Jadi hampir semua kota Istanbul itu dan kota-kota lain itu penuh dengan bunga-bunga tulip yang warna-warni yang memang biasanya orang di dunia itu datang untuk. Tapi kita datang untuk memang sejarah Islamnya sih. Iya. Untuk melihat suasana negara Islam gitu ya. Jadi nggak harus umroh, berarti Muslim Tour juga di Uhud Tour juga berarti ya? Uhud Tour ada, kita ada Muslim Tour, Oke. ada ada umroh plus Turki, ada Turki saja. Ada umroh plus Aqsa, ada Aqsa saja. Karena kami juga di musim haji nanti ada haji furoda dan ada Muslim Tour lagi tapi ke Aqsa di musim haji. Karena kan Saudi tutup umroh. Iya. Nah kita buat tuh Muslim Tour Aqsa dan Jordan. Oke. Jadi nanti judulnya itu puasa hari Arafah, sholat Id, Idul Adha, dan berkurban di Aqsa. Gitu. Jadi itu Muslim Tour aja itu. Jadi kita sudah buatin programnya. Jadi karena umroh lagi tutup, nah pada kesana gitu. Iya, benar. Biasanya kan libur umroh lah. Libur dulu kan? Karena orang haji ya, lumayan 1,5 bulan mungkin, masalah Iya. tidak ada umroh waktu itu ya. Nah itu bisa kita pakai untuk Muslim Tour. Itu dia tuh. Jadi Uhud Tour ini adalah travel umroh dan haji berpengalaman yang mengutamakan kenyamanan, ketenangan, dan pastinya bimbingan sesuai dengan syariat, teman-teman. Menyambut Syawal ya berarti masuknya nanti ya. Jadi sudah dijelaskan juga sama Ustadz Khalid tadi barusan terkait program-program Muslim Tournya, halal Tournya lah bisa dibilang. Ada Turki, Aqsa, dan lain sebagainya. Cek aja informasi ada di bawah, teman-teman. Jadi perjalanan makin nyaman dengan fasilitas hotelnya. Kalau untuk umroh ya, dekat Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan lain sebagainya. Kereta cepat juga gitu. Pokoknya cek aja di bawah deh. Bimbingan Mutawifah juga terpercaya insya Allah. Ya, cek aja di bawah atau mungkin websitenya ya. Uhud Tour ada juga Ustadz ya. Nah ini paketnya kalau untuk yang Muslim Tour sama nggak Ustadz? Ada juga bronze, gold, platinum juga? Ada. Ada juga ya? Ada juga. Berarti nggak cuma umroh aja berarti ya? Ya, Ada juga? kecuali kalau yang sama saya, kalau yang negara plus memang hanya platinum. Oke. Kayak misalnya kalau kebetulan saya bimbing karena supaya tidak terlalu banyak paketnya. Iya. Karena kalau kita buka misalnya bersama Ustaz Khalid Basalamah, platinum, gold, bronze itu rame sekali. Oke. Kita pernah buka begitu tuh rame, bisa sampai 500 orang. Nah ini Satu pesawat lebih? ya 1,5 pesawat dulu. 1,5 pesawat kan? Iya. Satu pesawatnya 300-an soalnya. Jadi kita itu 1,5 pesawat. Jadi akhirnya ya udah kita kalau umroh nggak ada terlalu masalah, tapi kalau ke negara Muslim Tour ini itu agak repot. Karena negara-negara ini tidak semua juga fasilitas busnya tersediakan seperti di Saudi. Kemudian juga butuh tour leader yang betul-betul kompeten di bidangnya gitu kan. Itu tidak semua negara itu punya itu.
Karena harus memang betul-betul sudah benar manhajnya, kemudian dia juga sholat, karena banyak tool leader kayak di Turki, kayak di Palestina pun begitu, masih merokok gitu kan, kadang-kadang sholatnya masih enggak. Saya pernah di Jordan terus masuk ke Palestina, saya sampai nasihatin tool leadernya, orang Arab gitu. Kenapa nggak sholat gitu kan, padahal sebenarnya sholat itu sangat mudah, karena mereka tidak sholat depan mata. Jadi memang kita harus betul-betul menyortir benar tuh leadernya, jadi nggak bisa juga terlalu rame gitu. Iya, kalau rame berapa bis aja, artinya kan berarti kan masing-masing bis ada tour leadernya. Tour leadernya. Itu yang PR itu di situ. Tapi insya Allah tidak ada kendala pada Uhud Tour, teman-teman. Segera amankan seat Anda karena kuota terbatas dengan menghubungi nomor deskripsi yang ada di bawah. Tinggal klik aja. Terima kasih Ustadz. Semoga Allah balas dengan kebaikan, dan teman-teman juga yang ada di Zoom tadi yang nanya juga ya, sama yang di studio. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ini tayangnya tiap hari, jadi nggak perlu khawatir kalau ketinggalan. Cek aja di playlist-playlist yang lainnya ya. Ada banyak episode-episode yang sudah tayang di Takjil bersama narasumber, bersama para selebriti dan lain sebagainya. Itu pertanyaannya top-top semua tuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.